Inilah proses pencarian dan evakuasi yang dilakukan tim SAR gabungan dalam pencarian evakuasi korban kecelakaan pesawat ATR 42500. Satu korban ditemukan sehari sebelumnya dan satu korban lainnya ditemukan hari ini sekitar pukul 14 waktu Indonesia bagian tengah. Korban kedua ditemukan di lereng Gunung Balu Sarawung dengan kedalaman sekitar 500 meter dari puncak. Medan ekstrim dengan kemiringan hingga 80 derajat, cuaca yang cepat berubah dari hujan deras, kabut tebal, serta angin kencang memaksa personil tim SAR gabungan bertarung dengan waktu dan alam. Sebagian personil terpaksa bermalam di tebing curam bersama jenazah korban demi menjaga keselamatan dan menunggu kondisi cuaca memungkinkan evakuasi. Kepala Basarnas RI Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyampaikan tim SAR gabungan telah menemukan 2 korban dan hingga kini masih dalam proses evakuasi. Lokasi kejadian berada dalam kondisi tebing yang sangat terjal dan curam. Begitu juga dengan kedalaman, korban diperkirakan ada di kedalaman 500 meter dari puncak. Basarnas menegaskan saat ini proses evakuasi masih terus berlangsung dan mempertimbangkan faktor keselamatan petugas mengingat medan yang curam dan akses yang terbatas. Dari Kabupaten Pangkep, Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Menteri Perhubungan menegaskan bahwa pesawat ATR 42500 yang jatuh di pegunungan Bulu Sarawung memiliki dokumen layak terbang. Kalau layak terbang ya, layak terbang. Karena setiap pesawat yang dioperasikan syarat utamanya adalah harus layak terbang. Kami sudah memeriksa kelaikan dari dokumen kelaikan yang dimiliki oleh pesawat tersebut dan pesawat tersebut dinyatakan layak terbang. 3 keluarga korban kecelakaan pesawat ATR 42500 yang jatuh di kawasan Gunung Bulu Sarawung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan menjalani proses pengambilan sampel DNA di Posko Disaster Victim Identification atau DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Hingga saat ini, tim DVI Polda Sulawesi Selatan masih terus melakukan proses identifikasi terhadap korban kecelakaan pesawat ATR 42500. Pengambilan sampel DNA dilakukan terhadap keluarga inti korban guna kepentingan identifikasi dan pencocokan data forensik. 2 korban merupakan pramugari, yakni Esther dan Florencia, sementara korban lainnya adalah Dwi yang berprofesi sebagai teknisi pesawat. Jadi korban Dwi keluarganya itu bapaknya namanya Pak Bambang, adiknya namanya Muhammad Tarmisi. Korban kedua, keluarga kedua Esther, yang datang itu adiknya namanya Anissa. Yang ketiga Florencia. Kakaknya namanya Natasha. Tim DVI telah melakukan pengamanan dan penyimpanan sampel DNA dari keluarga korban untuk selanjutnya dicocokkan di laboratorium forensik. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, banjir yang terjadi di sejumlah titik di wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat merenggut korban jiwa. Seorang pria lanjut usia meninggal dunia meski sempat diselamatkan warga saat terseret arus banjir. Mama, ada orang anyut. Seorang lansia berusia 79 tahun meninggal dunia setelah sempat terseret arus saat terjadi banjir di Perumnas 3, Kelurahan Arenjaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Minggu kemarin. Korban terseret arus banjir yang meninggi setelah hujan dengan durasi cukup lama. Warga sempat menyelamatkan korban, namun nyawa korban tidak tertolong. Wali Kota Bekasi yang mendapatkan laporan adanya korban banjir langsung bertakziah menemui keluarga korban untuk berbelasungkawa sebelum dimakamkan. Ada satu warga masyarakat Kota Bekasi yang kemudian terseret oleh arus hingga meninggal dunia. Dan oleh karena itu tentu menjadi evaluasi. Sebelumnya, banjir terjadi di beberapa titik di Kota Bekasi. Tidak hanya jalan utama, banjir juga merendam permukiman warga. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.
Pemirsa, hari kedua banjir di Kecamatan Teluk Jambe Barat dan Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat semakin parah. Ketinggian air yang semula mencapai 50 cm kini naik signifikan hingga mencapai atap rumah warga. Tingginya volume debit air Sungai Citarum dan Sungai Cibeet serta Sungai Darawolong menjadi penyebab utama semakin parahnya banjir di dua kecamatan tersebut. Air terus meningkat sejak Minggu malam hingga Senin pagi. Ketinggian air pun kini mencapai atap rumah warga. Sejumlah sekolah dan balai warga pun ikut terendam banjir. Hal ini membuat kondisi korban banjir semakin memprihatinkan. Warga yang semula mengungsi di kantor desa, musola, dan masjid setempat pun kini harus mengungsi di emperan kios. Sementara, karena banjir itu tadi. Pindah ke sini kapan? Malam. Dari semalam udah pindah sini, Bu? Udah. Di sini tidurnya? Iya, di sini. Di sini? Iya, emperan toko. Di toko. Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi banjir di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dalam kunjungannya, Gibran meminta pemerintah daerah memperhatikan kelompok rentan dan memperkuat upaya mitigasi bencana. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi yang terdampak banjir di wilayah Kelurahan Tanjung Pura, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kunjungan Gibran pun disambut antusias warga. Wakil Bupati Karawang Mas Lani menyebut kunjungan Wapres ke Karawang untuk memastikan masyarakat yang terdampak banjir bisa terlayani dengan baik oleh pemerintah. Gibran pun meminta Pemda mendata kelompok rentan seperti warga yang sakit dan juga ibu hamil. Jadi Pak Wapres menekankan untuk pelayanan kesehatan bagi anak-anak, terus bagi ibu hamil, lansia, terus yang disabilitas tadi Bapak negor, yang mudah-mudahan kita tindak lanjuti. Cuaca ekstrim dan meluapnya Sungai Citarum dan Cibeet membuat belasan kecamatan di Karawang terendam banjir. Ketinggian air bahkan mencapai atap rumah warga. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memastikan pemilihan presiden pada 2029 nanti tetap dipilih langsung oleh rakyat. iNewsroom segera kembali. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan pembahasan rancangan Undang-Undang Pemilu dilakukan secara hati-hati dan mendalam. Hal ini menyusul sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat, namun dinilai memerlukan kajian lanjutan sebelum dirumuskan dalam belaid baru. DPR saat ini fokus mengkaji seluruh putusan Mahkamah Konstitusi terkait kepemiluan, termasuk putusan yang tidak secara eksplisit membatalkan aturan sebelumnya. Selain kajian substansi hukum, DPR juga membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya agar RUU Pemilu benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat. Kita fokus untuk membahas Undang-Undang Pemilu itu, kemudian melakukan kajian-kajian dengan matang, karena semua keputusan MK ini kan final dan mengikat. Nah, sehingga kemudian keputusan yang sudah dikeluarkan tapi tidak membatalkan keputusan yang lama, misalnya, itu juga kita harus kaji bagaimana, karena semua kan keputusan MK. Tapi kita akan ambil yang kira-kira terbaik. Nah, sehingga ya agak maklum kalau ya kita agak lama ini, karena selain kita mengkajinya agak lama, kita minta juga partisipasi publiknya harus ada banyak. Sementara itu, DPR juga memastikan pemilihan presiden pada 2029 nanti akan tetap dipilih oleh rakyat. Kami sudah sepakat bahwa di dalam prolegnas tahun ini itu tidak ada masuk agenda pembahasan undang-undang pilkada. Sehingga sudah disampaikan oleh pimpinan Komisi 2 beberapa hari yang lalu bahwa di DPR sampai saat ini dan kemudian belum ada rencana kami untuk kemudian membahas undang-undang pilkada
yang kemudian wacana di luar yang katanya ditetapkan atau dipilih kepala daerah dipilih oleh DPRD. Nah itu belum masuk agenda dan belum terpikirkan untuk membahas hal itu. DPR tidak akan membahas revisi Undang-Undang Pilkada. DPR hanya akan berfokus pada pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Mensesnek Prasetyo Hadi menyebut pemerintah bersama DPR akan membuka partisipasi publik untuk membahas revisi Undang-Undang Pemilu. Evaluasi dari proses-proses kepemiluan kita yang sudah berjalan, ya, baik dari sisi pelaksanaan, kemudian dari sisi konsep, itu termasuk tadi membahas salah satunya mengenai wacana e-voting. Yang terpenting daripada semua tadi juga sudah kami sampaikan bahwa yang penting kita adalah semangatnya tadi sangat positif, sangat konstruktif. Semangatnya adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Kita harus mampu mencari perbaikan-perbaikan itu dalam rangka kepentingan bangsa dan negara kita. Meskipun kita paham teman-teman kan berasal dari partai politik yang berbeda-beda, tetapi semangatnya adalah tadi untuk kepentingan bangsa dan negara. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di London, Inggris. Prabowo dijadwalkan bertemu dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dan Raja Charles III. Dan informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom malam hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Sesaat lagi rekan saya Reni Arumsari akan hadir dalam program iNews Prime. Saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di London, Inggris dalam rangka kunjungan kerjanya. Setibanya di Inggris, Prabowo disambut sejumlah menteri kabinet merah putih yang telah tiba terlebih dahulu, jajaran KBRI London, serta mahasiswa dan diaspora Indonesia yang tengah menempuh pendidikan di Inggris. Kita jujur bisa dikatakan amazed karena kan beliau sangat humble. Tadi juga beliau menyalami banyak sekali masyarakat dari mulai tim KBRI sampai mahasiswa juga. Ya kita merasa senang gitu karena kami sudah menyambut beliau dan beliau akhirnya balik menyambut kami dengan baik. Prabowo berada di Inggris untuk menggelar pertemuan dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, membahas sejumlah kerjasama strategis antara Indonesia dan Inggris. Selain itu, Presiden Prabowo juga akan bertemu dengan Raja Charles III. Salah satu agenda utama dalam pertemuan itu adalah pembahasan isu pelestarian alam dan lingkungan hidup. Tentang jurusan apa?